Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina wa Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum Biisanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jemaah Buddhis Indonesia yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kata yang paling utama dan yang pertama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang kita rasakan tentunya hingga saat ini. Nikmat yang membuat kita hingga saat ini bisa istiqamah dalam berbagai macam kebaikan dan kebaikan yang tentu dengan kebaikan itu pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan kita mendapatkan cintanya yang agung. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu menjadi milik Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, setelah keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan tentu sebuah kenikmatan paling agung ketika kita bisa masuk surga tanpa hisab. Sahabatku yang berkah Allah, di pagi ini insyaallah kita masih membahas sebuah tema yang di pekan lalu sudah dibahas oleh guru kita Pak Haikal tentang bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Dua prinsip yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman sebagaimana dalam ayat surat Al-Hujurat disebutkan Allah memanggil kita dengan orang-orang beriman, dan hal yang kemarin diulas oleh Bapak Haikal guru kita tentang larangan kita untuk mencela ya, sebagaimana disebutkan dalam prinsip-prinsip dalam surat Al-Hujurat. Larangan untuk mencela menjadi satu prinsip yang harus kita teladankan terhadap keluarga kita, terutama anak kita yang itu melihat bagaimana keseharian kita di dalam rumah tangga dan keseharian kita berhubungan dengan anak kita, dengan pasangan kita, dan ketika tidak ada kata-kata yang membuat mereka tersinggung, membuat mereka marah gitu ya, menjadikan keluarga yang penuh dengan keharmonisan merupakan satu teladan yang bisa kita tanamkan dalam keluarga kita, karena tidak ada satu pemberian yang terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kita kecuali kecuali ada adab yang baik, dan adab inilah sebenarnya yang menjadi prinsip yang kemarin diulas oleh Bapak Haikal, sebuah akhlak yang agung. Kalau Rasulullah SAW disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan disebutkan Allah sampai memuji Nabi kita SAW dengan kau adalah pemilik memiliki akhlak yang paling agung. Bahkan disebutkan dalam uh, sebuah sabda Nabi yang selalu atau sebuah hadis yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ketika ada sahabat yang bertanya kepada beliau bagaimana ke Allah Rasul, maka Aisyah bunda Ummul Mukminin menjawabnya dengan khuluqul Quran, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Begitulah sahabatku dan Allah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa hadir dalam majlis ilmu ini, berusaha untuk meneladani Nabi kita SAW dalam berkeluarga, dan inilah yang diharapkan untuk kita sama-sama menjadikan keluarga kita keluarga yang teladan dalam berbagai hal, salah satunya dalam mendidik keluarga kita. Dan tentu yang menjadi paling penting ketika kita juga bisa meladankan kepada anak kita
yaitu mengisi pagi hari bagaimana menjadi sebuah keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi ketika Nabi SAW mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Dan pagi hari yang paling penting ketika kita menjalani satu hari dalam kehidupan kita di hari ini, salah satunya kita memulai dengan bagaimana kita ketika bangun pagi. Bahkan mungkin alhamdulillah kita ketika kita bangun jauh sebelum azan berkumandang, azan subuh gitu ya, dan mengisinya dengan ibadah-ibadah yang disunahkan, sholat nawafil, sholat yang lainnya. Bahkan kita memulainya dengan sholat fajar, sholat sunnah fajar, dan itu akan dilihat oleh anak-anak kita ya. Kaum laki-laki pergi ke masjid, kemudian mengisinya dengan ibadah-ibadah yang lain, dan tentu pagi hari menjadi satu kebiasaan ketika kita mengisinya dengan sedekah, dan sedekah menjadi amal yang mudah-mudahan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala ridho, karena istiqamah dalam kebaikan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, in ahlul amal wallah adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang ketika mudawamah atau istiqamah dilakukan, maka disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kecintaan Allah lah yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semua. 5 hal yang diterang dalam Quran kita yang juga sudah dibahas oleh guru kita sambil menunggu Bapak Haikal hadir di dalam Zoom ini. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, kita saling mendoakan sesama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan juga mengabulkan semua harapan doa-doa kita. Dan salah satu doa itu yang ketika kita bermulazamah dengan para guru kita adalah mari kita sama-sama mendoakan untuk guru-guru kita, Allah berkahi mereka, Allah memberikan mereka keistiqomahan dalam dakwahnya. Kemudian juga mari kita doakan sama kita, sama anggota majlis ini, berikan semuanya keberkahan. Kalau ada yang sedang sakit, maka Allah segera angkat penyakitnya. Kalaupun ada yang sedang kesulitan, Allah juga beri jalan keluar terbaik. Bagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yattaqullah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa itu adalah ketika dia ada kesulitan, salah satu dalam hal apapun dalam kehidupan ini, maka disebutkan Allah akan memberinya jalan keluar. Allah menjanjikan itu bagi orang beriman yang bertakwa. Dan juga dan Allah akan memberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Surat At-Talaq. Dan sahabatku yang memuliakan Allah, selain bagaimana kita saling mendoakan bersama kita, kami informasikan insya Allah di tanggal 18 Agustus ya, sudah ada satu kegiatan yang sangat penting dari jamaah. Mari ajak saudara-saudaranya untuk mengisi hari kemerdekaan, salah satunya dengan ruqyah kemerdekaan, menjadi salah satu yang memang agenda yang kami lakukan dalam rangka mudah-mudahan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, karena ini bagian dari sunnah Nabi alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Puan. Bagaimana, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita sampai episode yang ketiga nih, Mbak, membahas tentang 5 hal yang terlarang dalam keluarga ini ya. Oh, belum dibuka. Oh, udah buka. Puan. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, diingetin tadi itu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin sahabat-sahabat sekalian. Ini poin yang ketiga tumben sampai lama.
Ada hal yang saya udah pikirin apa yang harus saya sampaikan, yaitu yang paling salah satu hal yang nggak boleh banget terjadi di rumah tangga kita itu adalah adanya keluarga yang nggak sholat atau mengabaikan sholat atau meninggalkan sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita maaf sebelum mengawali tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala ali sayyidina Muhammad. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu sekalian, kelihatannya santai, kelihatannya mudah, kelihatannya kelihatannya enteng gitu ya. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, saya terenyuh ketika dengan lantangnya Ustadz, misalnya siapa, Ustadz Syafiq Basalamah misalnya. Ada satu dosa, kata beliau, yang lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada berjudi, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada, pokoknya besar banget gitu loh. Saya apa ya, ternyata disebutkan adalah meninggalkan sholat. Ternyata pendapat yang sama disampaikan juga oleh Ustadz Abdul Somad. Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Adi Hidayat juga bahkan mengatakan hal itu. Tadinya saya nggak tega mengatakan hal itu. Akhirnya karena para guru-guru juga mengatakan demikian, maka akhirnya saya juga mengatakan demikian. Bahkan itu belum pernah saya dengar dari orang misalnya setegas Habib Rizik. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Ternyata apa yang guru-guru katakan tadi itu beneran gitu ya. Yang dijelaskan dengan agak detail oleh Ustaz Abdul Somad gitu ya. Maaf, ketika Anda astagfirullah, astagfirullah, semua astagfirullah. Jangan dianggap enteng juga ya, ini semua minal kabair. Saya mengikuti kata-katanya begini. Andai kata Anda berzina, Anda tidak kafir. Andai kata Anda berjudi, Anda tidak kafir. Dosa besar. Andai kata Anda mabuk, minum minuman keras, Anda tidak kafir. Walaupun semua yang saya sebutkan itu adalah haram dan betul-betul minal kabair, dosa besar dan induk kejahatan. Tapi di dalam Islam hukumnya itu nggak kafir gitu. Hukumnya dosa besar gitu ya. Dan ketahuilah, ketika Anda meninggalkan sholat, maka kafir. Apa nggak ngeri gitu loh? Bagaimana jadinya? Udah terlalu dianggap enteng, udah terlalu dianggap sepele. Karena sehari ada 5 kali. Jadi dianggap remeh gitu loh. Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat terlarang di rumah tangga kita itu adalah jangan sampai ada anggota keluarga yang nggak sholat. Jangan sampai. Maka dalam Islam yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran secara letterleh, secara apa adanya itu adalah wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Tetapi wastabir alaiha. Nyuruhnya itu dengan kesabaran. Gitu. Karena nyuruh dengan nggak sabar juga menimbulkan kemalasan. Juga menimbulkan gedeg gitu ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu sholat dan berlaku sabarlah dalam hal itu. Bapak Ibu sekalian, kalau Ustadz Dasar Latif, kan beliau komunikatif orangnya. Dia menggambarkan sebagaimana yang pernah saya dengar sama yang digambarkan dengan almarhum Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Mengapa sebegitu penting gitu loh? Karena ibadah yang lain, ibadah apapun, Anda bisa melakukannya dengan yang lain. Contohnya gini, Anda sedang berpuasa,
Anda boleh sambil berjalan kemana gitu. Anda sedang berpuasa, Anda boleh ngobrol sama orang gitu loh. Ya kan? Kita lagi puasa ngomong sama orang boleh kan? Gitu. Atau misalnya kebalikannya, Anda sedang berzakat. Anda sambil bersiul boleh. Anda sedang berzakat. Anda sedang berzakat sambil makan boleh gitu. Sambil minum boleh gitu loh. Bayangin ya. Anda sedang apa lagi? Haji misalnya. Anda sedang berhaji nih. Makan boleh, minum boleh. Sambil jalan boleh. Tawaf kan wukuf ya. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, rukun-rukunnya. Jadi ketika sedang sholat, semuanya nggak boleh gitu loh maksudnya. Apa nggak khusus banget gitu ya. Sedang yang lain boleh. Coba lagi sholat Anda gerak nggak boleh. Lagi sholat Anda makan nggak boleh. Anda minum nggak boleh. Gerak nggak boleh maksudnya gerak yang di luar sholat. Jalan-jalan gitu kan. Anda ngobrol nggak boleh. Anda bersiul haram, batal. Cuman batal loh. Gitu ya. Dahsyat. Jadi bentuk kepasrahan total, nggak boleh ada aktivitas apapun dalam ibadah, cuma sholat. Ya, cuma sholat. Anda puasa, main gitar, nyanyi, ya mohon maaf kalau yang mengatakan haram ya. Ya oke, nggak jadi main gitar, nggak jadi nyanyi. Itu contohnya. Ya boleh lah gitu, misalnya yang bilang boleh gitu. Ya nggak haram. Tetap puasanya sempurna gitu. Nah, begitulah agungnya sholat. Bentuk kepasrahan total seorang hamba kepada Allah, sebuah bentuk yang nggak boleh ngapa-ngapain kecuali gerakan sholat. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, meninggalkan sholat sekali aja nggak akan pernah bisa ditebus oleh haji. Wah, sekalipun. Ya Allah, gue ini nggak akan sholat nih, tobat sampai berangkat haji. Nggak bisa. Kok bisa begitu? Ya, memang begitu, mau bagaimana? Jadi sampai ada lagu Bimbo. Saya udah dengar lagu ini lama. Bahkan saya yakin teman-teman juga udah lama dengarnya. Tapi kalau baru memahami, saya jujur mengakui, saya baru aja memahami belakangan ini. Judulnya singkat, Sajadah Panjang. Mungkin sudah pernah dengar deh. Ada sajadah panjang terbentang. Apalagi? Belum lahir, Be, belum lahir. Kenapa? Belum lahir. Belum lahir. Ada sajadah panjang. Itu lagu kok keren banget gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan lagu itu, sajadah itu sampai ke liang kubur. Ya. Sampai ke tepian kubur. Sampai ke tepian dan hamba. Jadi kita itu diciptakan ya buat sholat. Di antara menunggu waktu sholat, isilah dengan bekerja. Gitu. Jadi di antara waktu menunggu, waktu sholat, isilah dengan aktivitas. Jadi luar biasa kan? Kak, nggak gini. Itu lagu bikin itu, ya Allah, ini keren banget gitu loh. Tinggi banget ilmunya, dalam banget ilmunya. Entah siapa tuh yang buat. Mungkin biasanya Taufik Ismail liriknya gitu ya. Tapi saya jadi penasaran. Saya mau nyari teksnya dulu sebentar. Mau nyari teksnya sebentar. Ini yang WA saya dari kemarin, Masya Allah. Nah, liriknya kita lihat. Ada saja, oh no internet. Ada
sajadah panjang terbentang. Ada intronya lagi. Mana sih teksnya? Dari kaki buayan gitu. Jadi dari orok gitu ya. Sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Jadi sampai mati ya. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Jadi semua aktivitas hanyalah menanti dari sholat ke sholat gitu. Sebegitu dahsyatnya itu, pentingnya gitu ya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian. Jadi begitu dia cari rezeki, cari ilmu, hanyalah mengisi waktu. Jadi gimana tuh? Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ya, dan luar biasa ini lagu. Ya. Mengingat dikau sepenuhnya, mengingat dikau sepenuhnya. Jadi memang Allah ciptain gitu buat sholat. Ketemu dalilnya gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya'budun di sini ya sholat. Jadi betapa dahsyatnya perbuatan itu. Nah, orang yang nggak sholat itu dikasih 15 macam oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan. Ya, mengerikan itu. Nanti kita bahas lagi lah kapan-kapan. Jadi yang saya mau ambil poin dalam hal terlarang banget di rumah itu adalah yang pertama yang kemarin dia ingkar, dia nggak bisa bersyukur, dia nggak terima apa adanya, itu nggak boleh banget, ya. Dia nggak bersyukur sama Allah, haram banget keluar dari langitku, ya. Dia nggak bersyukur atas nikmat, ya dia nggak bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua kemarin surat Al-Hujurat ya, yang ada yang menghina, yang mencaci, yang memaki. Kenapa nggak taruh di depan? Ya kebiasaan aja, adab mendahului gitu ya. Dan sekarang yang terlarang dalam keluarga itu adalah adanya anggota keluarga yang nggak sholat. Udah dijamin deh hidupnya apes. Lah itu ada orang nggak sholat, nggak apa, hidupnya biasa-biasa aja, bahkan kaya raya dan seterusnya. Lagi-lagi ya saya sampaikan ya, kagak ada hubungannya antara sholat dengan kekayaan. Kagak ada hubungannya dengan rezeki, dengan kekayaan. Kagak ada hubungannya. Ya, hati-hati. Jangan ente bilang, gue udah sholat kok nggak kaya-kaya. Astagfirullahaladzim. Emang sholat bikin kaya? Yang bikin kaya itu bekerja, ya, kerja keras, berpikir keras, bergaul keras, berbuat keras, berbaik-baikan keras, bersilaturahmi dengan keras, itu ya bikin kaya. Sholat nggak usah pakai ngapa-ngapa, emang lu mesti gitu. Kita sholat biar apa? Emang mesti. Emang kita kebutuhan. Emang kita diciptain oleh Allah buat sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kejadian di rumah kita ada orang yang nggak sholat. Perbuatan yang paling menjijikkan itu yaitu meninggalkan sholat kalau buat saya. Ya, bagaimana dengan mengulur-ngulur waktu? Nah, itu poin yang berikutnya. Itu poin yang berikutnya yang kita bahas nanti, bukan di poin ini. Yang poin ini meninggalkan dulu deh, jangan sampai gitu ya. Ya tentu afdal ibadah di awal waktu, afdal gitu ya. Tapi kita banyak menyesuaikan waktunya. Kecuali Isya, andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mengakhirkan sholat Isya gitu ya. Nah, mengakhirkan sholat Isya ini ada perbedaan juga. Apakah akhirnya jam 12 ya, atau akhir malam atau lewat ya, karena jam 1, jam 2, jam 3 masih malam. Ustaz Adi Hidayat pernah membahas ya, jam 12 itu belum akhir malam kalau Ustaz Adi Hidayat.
Karena hitungan kita itu bukan mengikuti tahun Syamsiah gitu ya. Jadi akhir malam itu jam 3, jam 2, jam 3 akhir malam. Tapi kalau sholatnya di akhir jam 3 ya bukan sholat ya, tahajud itu ya. Hadirin sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sering kali kita salah kaprah tentang sholat. Orang bilang sholat itu dimulai pada waktu Isra dan Mi'raj. Nggak bisa, nggak benar. Ya. Para sahabat dan Rasulullah sendiri tentunya sudah sholat jauh sebelum masuk, uh, sebelum Islam datang di zaman Rasulullah. Ya, Islam tentu sudah ada gitu ya. Tetapi Rasulullah lah sudah sholat sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Kakeknya deh Abdul Muthalib sudah sholat, sudah tawaf, ya. Padahal Nabi masih kecil. Jadi sholatnya sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat. Contoh lainnya adalah yang sudah sholat sebelum Isra Mi'raj, ya semua kejadian Makkah. Kan Nabi lagi sholat ditaruhin kotoran unta, sahabat sholat ada yang nggak dikasih ketahuan, Bilal misalnya, dan ditangkap. Amr bin Yasir juga. Dan sahabat tentang sholat ini, Sayyidina Ali masuk Islam juga ketika melihat Nabi sedang sholat. Artinya itu kan periode awal. Jadi jangan lagi mengatakan sholat itu dimulai dari Isra Mi'raj. Tidak. Sholat itu dari awal kerasulan, jauh sebelum Isra dan Mi'raj. Lantas Isra Mi'raj ngapain? Isra Mi'raj menentukan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditentukan setelah Isra dan Mi'raj itu. Ya. Salu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah kamu sholat sebagai juga. Tetapi sholat itu sendiri sudah ada. Dan ibadah tertua selain berkurban juga sholat. Karena Nabi Adam pun sholat. Nabi Adam sampai ke bumi pertama kali ngapain? Sholat. Sholat apa? Sholat fajar. Gitu ya. Daerah India. Ada yang bilang daerah Sri Lanka. Ada yang bilang, repot lah akhirnya DNA. Lagi rame ini. Saya singgung sedikit. Jangan ikut-ikutan jamaah sekalian ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada di TikTok, skip aja. Ya, skip aja. Jangan ikut-ikutan hal yang aneh-aneh zaman sekarang. Belum pernah terjadi orang mempersoalkan hal itu kecuali sekarang. Gara-gara satu tesis doang. Ya. Gara-gara satu penelitian doang. Ya, kalau dia punya penelitian, orang lain juga punya penelitian, maka ini menjadi pendapat. Dan jadi rame, jadi menasional karena adanya orang-orang pejabat misalnya yang ikut campur gitu ya. Sehingga ada satu gerakan yang akan menolak, aduh, sudahlah. Jangan ikut-ikutan. Pasti Bapak Ibu tahu yang saya maksud. Gini deh, saya udah kadung terucap, saya bilang begini deh. Kalau Anda tidak mampu menghormati mereka sebagai cucu Rasul, kalau Anda tidak mampu menghormati mereka sebagai cucu Nabi, hormatilah mereka sebagai ulama. Tuh, ya. Oke, kita nggak yakin dia bagaimana. Ya hormatilah dia sebagai ulama. Kan harus dihormati. Kalau Anda nggak sanggup menghormatinya sebagai orang ulama, hormatilah sebagai orang tua. Gitu loh. Ya. Tapi mereka memasukkan sejarah. Bukan mereka. Mereka nggak tahu apa-apa soal sejarah yang dibelok-belokkan. Kalaupun itu betul dibelokkan. Itu kejadiannya ratusan tahun yang lalu. Jangan ditimpakan kepada mereka. Ini yang rame banget WA ke saya gara-gara saya masang status soal ini. Yang lihat status saya tuh pasti lihat ya. Jangan hinakan mereka. Kalau mereka mengaku, ya bagus dong daripada mereka mengaku Fir'aun, daripada mengaku
ya keturunan Namrud daripada mengaku keturunan Fir'aun, daripada mengaku keturunan Rasulullah, bagus dong buat mereka. Jadi jangan ikut-ikutan yang tidak kita ketahui, hormatilah mereka sebagai ulama gitu loh ya. Jangan timpakan kalau salahnya orang dulu kepada mereka, jangan gitu ya. Ada kan oknum, kalau mau lihat yang banyak yang benar tuh lebih banyak. Jangan cuma satu fokusnya kepada si A Habib itu, dia yang ngocol, dia yang salah, misalnya dia yang bego, dia yang membesarkan dirinya, dia yang ngambil manfaat, ya dia jangan menyudutkan semuanya gitu loh saya maksud. Ya, ajarin akhlak anak-anaknya, ajarin akhlak kalau ada nanya-nanya gitu. Jawabannya kayak gitu gitu. Ada yang bodoh nggak ada yang jahil nggak ada yang brengsek nggak ada yang memanfaatkan nggak ada yang jadikan untuk barang jualan nggak ada yang soleh nggak ada yang takwa nggak ada yang alim nggak ada yang berjuang nggak ada yang pejuang nggak ada yang penegak amar ma'ruf nahi munkar ada gitu loh. Bukan berarti semuanya salah dan jelek gitu. Nah, berlaku adillah, tempatkanlah sesuai makomnya, tempatkanlah sesuai kedudukannya. Gitu aja kalau saya ya. Karena banyak yang alim yang dengannya banyak pesantren, banyak anak-anak santrinya dan seterusnya. Lantas yang memicu juga jangan juga dikatain gitu loh. Mungkin dia mau berniat baik untuk meluruskan gitu ya. Akhirnya sekarang Omay Rama dikatain, dihujat masing-masing. Aduh, Omay Rama itu pahalanya tuh gede banget. Berapa juta pengamen yang hidup dengan menyanyikan lagunya dia. Ya, itu kita belum ada apa-apanya dengan mereka. Mereka itu orang-orang yang berguna buat orang lain. Hormati semuanya ya. Secepatnya jasad dipendam. Apa nggak keren lagu Omay Rama itu ya. Dan banyak banget orang yang hidup dari menyanyikan kembali lagunya Bang Haji Roma gitu ya. Dan dia berarti jutaan orang memberikan manfaat. Kita belum apa-apa, nggak perlu lah begitu. Nah jadi sahabat sekalian, minta maaf agak melenceng sedikit dengan kasus yang sedang lagi ngetren dan marak. Dan kelihatannya akan terus diperpanjang gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Nah balik lagi, ajarkan anakmu sholat dan jangan sampai meninggalkan sholat. Dan satu-satunya hal yang diperintahkan dan dicontohkan, bahkan Al-Quran menyatakan ya untuk mendukung ucapan Rasulullah SAW, man taraka salamu ta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir terang-terangan. Lalu yang lebih gawat lagi, dia menyangka amal lainnya itu bisa menutupinya. Nggak bisa. Boro-boro menutupi, amal yang lain dianggap tidak ada, 0, 0. Kenapa? Karena kafaro telah kafir. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kita cuma dengar separuh begitu. Yang berkelanjutannya, as-salatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman taraka salah faqad taraka, waman taraka faqad hadamaddin. Saya mengetahui hadis ini pertama kali dari Aba almarhum. Ya, Aba saya almarhum mengajarkan itu. Saya cari hadisnya ketemu sekarang, bunyinya sama dengan apa yang diajarin sama Aba dulu. Ya, as-salatu imaduddin, man aqama shalah faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama, siapa yang mengerjakan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Tetapi siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah meruntuhkan, menghancurkan semua dasar agama dan amal-amalannya. Artinya, ketika orang nggak sholat, tapi dia puasa, percuma, 0 lah nilai puasanya. Ketika dia sholat, dia berzakat, 1 miliar pun nggak dilihat oleh Allah. Kalau dia nggak sholat, maaf. Ketika dia nggak sholat, dia umroh,
Ada nggak yang umroh nggak sholat? Ada. Ada. Saya sampai nangis waktu itu. Kok bisa-bisanya gitu ya. Teman-teman ya. Nggak sholat. Nggak sholat subuh. Di bis. Lanjut bisnya. Karena mau masuk ke Jeddah. Dan akhirnya ya biasakan kita kan suka telat gitu ya. Nungguin Isya beberes dulu. Jam 2, jam 3 baru naik bus gitu kan. Azan 1 jam lagi. Jauh perjalanan gitu ya. Kemana waktu itu ya. Ke Taif apa ya. Akhirnya di jalanan. Itu nggak berhenti busnya. Itu supirnya si India juga nggak berhenti. Saya bukan leader, bukan apa waktu itu. Saya anggota jamaah biasa. Nangis gitu ya. Cuman, mohon maaf, cuman saya doang yang lain pada, Pak, Bu, sholat, Pak, Bu, sholat gitu loh. Nggak ada. Sampai bandara, saudara. Sampai bandara, King Abdul Aziz. Itu baru pada umroh itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak dididik dari kecil. Karena nggak ada suasana kebatinan, suasana kespiritualan, suasana bukan kebatinan, spiritualism gitu loh tentang sholat. Karena nggak ada, nyantai aja gitu. Bayangin, baru saja umroh loh, baru saja umroh di pengajian dulu sama-sama pengurus zakat. Kita lagi bagi-bagi zakat karena kita ambil panitia zakat. Habis Isa ramenya orang datang minta ampun. Terus saja kita melayani umat. Terus yang datang, yang terima, yang keluarin zakat, terima zakat, ngeluarin zakat, terima zakat, ngeluarin zakat. Jam 12 nggak berhenti, ngeluarin zakat, terima zakat, terima zakat, ngeluarin zakat. Jam 1, jam 2 sampai subuh. Bayangin. Saya juga kejadian tuh. Masih saya ingat banget tuh. Pada nggak sholat, lagi ngeluarin zakat. Coba. Coba aja pikirin kayak begitu. Ini zakat tapi nggak sholat kan. Astagfirullahaladzim, di mana pikirannya, di mana otaknya gitu kalau kita bilang. Rapat. Saya punya pengalaman menarik ketika saya menguatkan diri saya, ya Allah, kalau nggak sholat cabut aja nih umur gitu. Saking nggak mau ninggalin sholat. Jadi kayak ada macam perjanjian. Matiin aja dah daripada nggak sholat gitu. Jadi takut banget meninggalkan sholat karena ucapan itu. Waktu itu saya bekerja di PT 2 Berlian dan nggak ada yang sholat kecuali astagfirullah kecuali saya pada waktu itu. Ada satu orang ya akhirnya masuk, tapi ceritanya setelah kejadian yang saya mau ceritain ini. Jadi kita rapat mulainya pas orang bubaran. Jam 5 rapat. Biar sales, yang marketing, semuanya pulang. Baru kita para pimpinan rapat jam 5 sore. Begitu rapat saya udah deg-degan. Kenapa? Sebab pimpinan kita itu bukan orang muslim. Dan kagak ada yang muslim. Saya satu-satunya yang masuk di sana yang muslim. Tidak satu pun yang muslim. Ya, saya satu-satunya. Penjebol, pendobrak gitu ya. Sampai menduduki level manajerial ya muslim. Alhamdulillah. Pada waktu itu pimpinannya terkenal, kalau dia mimpin rapat luar biasa lah. Nggak ada orang yang berani keluar. Nggak ada yang berani kencing, nggak ada. Ya, kena langsung. Apalagi, waduh, pokoknya ketat. Saya deg-degan banget. Ya Allah, gimana ini. Gue sholat, gue dikeluarin, gue nggak sholat, gue nggak berani. Aduh, gimana ya. Saya udah bersumpah kalau nggak sholat cabut aja umur gitu. Gimana ya. Nah, uniknya orang yang menjaga sholat, sholatnya akan menjaganya. Sistemnya akan menjaganya. Kalau orang kafir bilang the universe gitu loh. Semesta akan menjaganya. Ya. Saya deg-degan karena waktunya udah jam 6 maghrib. Mau izin nggak berani. Saya anak baru. Dikeluarin. Aduh, ya
Begitu memang orangnya. Zaman dulu kan. Melanggar keluar. Melawan keluar. Ngotot keluar. Nggak capai target keluar. Gitu ya. Nggak berani waktu itu ya. Apalagi kita waktu itu lagi perlu duit banget ya. Bini mau melahirkan ya. Jadi apa yang saya katakan, ya Allah, tolong ya Allah. Mbak pasrah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Jam 6 lewat seperempat, tiba-tiba handphone, telepon, dulu belum terlalu banyak handphone, telepon saya ingat. Berbunyi, sekretaris bos angkat, ternyata dari Amerika. Apa yang dilakukan? Ya lama tuh kalau orang dari Amerika, telepon tuh lama. Kan pimpinan utama dari Amerika, dulu masih franchise. Bukan franchise, dulu masih pimpinannya melapor kepada pusat. Akhirnya terjadilah. Terjadilah apa? Bos kita berkata, saya terima telepon dulu, kita break aja dulu ya, 30 menit. Yes. Dan kejadian seperti ini bukan satu kali, Bapak Ibu, berkali-kali. Pesawat lah yang delay. Ya, banyak banget. Artinya apa? Lah kok tiba-tiba kita jadi bisa sholat gitu. Yang tadinya sulit banget secara waktu, yang tadinya sulit banget karena mau terbang, yang tadinya sulit banget gitu. Loh, Ustadz, apa nggak boleh sholat jamaah? Boleh. Sholat kosor boleh. Ya, boleh banget lah. Silahkan. Ya. Tapi kan tanggung kalau gitu. Ya. Pada waktu naik pesawat Garuda hari Jumat, itu pesawatnya masuk pesawat jam 12.30 boarding hari Jumat. Ya Allah, bagaimana ini 12.30 boarding? Nggak bakal selesai 12.30. Karena satu-satunya masjid di Bandara Soekarno-Hatta yang sudah dekat Terminal 1, 2, dan 3 itu adalah di masjid di Terminal 3, Terminal 3 Garuda yang di ujung parkiran. Yang jalannya aja bisa 15 menit. Masjid ya di ujung parkiran. Jadi kalau saya sholat, pastikan khotibnya harus selesai 12.15. Ya belum selesai khotib. Kalaupun udah selesai, saya mesti jalan lagi. Apa yang terjadi? Saya waktu itu dengan si Kadir. Udah tak kita sholat Jumat aja berdua. Jumat berdua, bayangin. Mau sholat zuhur, mau sholat Jumat, waktunya. Akhirnya di dalam terminal itu ada musola kecil di belakang. Akhirnya ayo deh kita sholat aja deh. Sambil jalan kita kilik-kilik itu OB di situ. Jumatan yuk di situ. Kita sambil jalan lagi. Ada lagi karyawan, Jumatan dulu yuk gitu. Dan akhirnya kami khatib, saya imam sholat Jumat ya. Hanya awalan hanya berempat orang, 5 orang gitu ya. Lalu karena mendengar beberapa masuk lagi, dan penuhlah satu musola. Saya khotibnya cuma 5 menit. Langsung sesuai dengan rukunnya semua, 2 rukun juga, langsung sholat Jumat ya, langsung, dan kemudian belum 12.30 sudah selesai dan sudah beres. Dan semua happy gitu ya. Akhirnya bisa sholat Jumat tidak meninggalkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu saja ada kesempatan, selalu saja ada kemudahan ketika kita menjalankan sholat. Yang seperti saya bilang tadi, sholat itu yang menjaga kita, bukan kita yang memerhatikan. Atau gini deh, antum bisa nggak sholat Isya sebelum tidur? Balik apa ngomongnya? Oh, nggak, apa namanya? Ini mah tolong mah. Ikut no, ikut. Udah. Sian. Ya kalau udah janji. Mau ikut? Ikut. Oke.
Siap-siap sekarang. Iya, siap-siap sekarang. Habis ini jalan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi. Itulah ya, sholatlah yang akan sholatlah yang akan menjaga. Artinya tidak ada kompromi soal sholat. Nggak ada kompromi. Tetapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Ya, kalau nggak sanggup sholat, lagi sakit, duduk aja. Kalau nggak sanggup, duduk, ya sakit berat, sholatlah sambil tiduran. Kalau nggak sanggup, gerakan-gerakan susah, cukuplah sambil tidur dengan isyarat. Gitu. Aduh, ini harus masuk pesawat. Sholatlah di dalam pesawat. Gitu. Aduh, kalau sampai habis waktu asar nih, jamaklah sholat zuhur dan asar. Gitu. Aduh, maghrib akan lewat kalau saya ini. Pasti sampai rumah isya ini. Anda sedang di jalan, ya istirahat aja sholat maghrib. Nggak bisa, udah di jalan tol. Niatlah untuk jamak. Sampai rumah, udah isya jam 9. Sholatlah maghrib dan isya di rumah. Aduh, nggak pakai aduh lagi, mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Udah kasih keringanan kayak begitu. Dalam keadaan perang, sholatlah sholat khauf. Sholat safar, sholat kus. Nggak ada teori lain. Pokoknya wajib sholat, tidak bisa ditawar. Aduh, lagi sakit bulan puasa, nggak puasa. Ya nggak usah puasa, bayarlah di hari lain. Hari lain juga nggak bisa, bayarlah fidyah, karena udah tua. Coba. Aduh, nggak bisa zakat nih bulan ini, tahun ini nggak bisa zakat, terima zakat karena dia miskin. Aduh, nggak bisa motong hewan kurban ini, ya makanlah daging kurban dari masjid. Aduh, boro-boro nih pergi haji nggak bisa ini, pergi haji. Ya nggak usah pergi haji. Jadi semua ada toleransinya, kecuali sholat. Aduh, stroke nggak bisa, tetap wajib. Koma, gimana koma? Ahli warisnya yang wajib mengingatkannya setelah sadar dan wajib menggantikannya dan wajib nggak bisa enggak. Ya, walinya atau ahli warisnya nggak bisa, nggak ada tawar menawar. Bagaimana yang udah pernah dulu kita pernah meninggalkan sholat, gimana tobatnya? Ente nggak bisa ganti walau 100 kali haji, begitu kata para ulama. Tetapi ente bisa lakukan dengan cara bertaubat, taubatan nasuha, karena ente telah melakukan pangkalnya semua kemungkaran, karena ente telah melakukan dosa sebesar-besarnya dosa, yaitu meninggalkan sholat. Maka bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat, ganti dengan perbanyak sholat sunnah. Tapi untuk menutupi bolongnya itu nggak akan. Anda sudah terlanjur bolong. Pikirin bagaimana dulu sholat enggak, sholat enggak, sholat enggak. Ya dianggap kagak gitu ya. Itu udah nggak ada perbedaan pendapat antara para ustadz, para ulama soal itu. Bahkan tidak ada beda pendapat di antara Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Soal ini nggak ada beda pendapat. Cuman beda pendapatnya adalah kapan sholatnya dikosor dan dijamak kalau dalam perjalanan gitu loh. Imam Syafi'i pakai ngukur ada 70 sekian kilo gitu loh. Imam Hanafi paling sederhana kalau udah nggak kelihatan di mata. Maksudnya kalau orang di padang pasir kan jauh gitu. Sampai kagak kelihatan, nah itu sudah boleh dijamak dan dikosor. Dan seterusnya. Kita nggak kelihatan ke Tanah Abang, ya elah. Zaman dulu kan patokannya lihat itu. Sekarang ke Tanah Abang kan pakai mobil. Ente bisa berhenti 100 masjid ente lewatin dari Condet ke Tanah Abang lah. Kayak begitulah kurang lebih. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Mudah-mudahan kajian ini besok terakhir penutup. Ya, yang 5 hal yang terlarang terjadi di rumah kita. Yang sekarang adanya anggota keluarga yang meninggalkan sholat.
Wallahu a'lam bisawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya menunggu. Bismillah. Alhamdulillah, syukurlah. Silakan jemaah, masih ada waktu yang bersama kita dan masih mari kita manfaatkan untuk bertanya ya. Ini Bunda Dian dari Bekasi, silakan. Silakan. Iya, terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babe, Tuh. saya mau tanya, belum lama ini, sebulan yang lalu, teman sekantor saya yang dulu meninggal. Terus Yeah. kebetulan saya nggak bisa takziah, jadi kita mengumpulkan uang takziah, terus ada perwakilan yang datang ke rumah duka. Terus kebetulan terakhir posisi almarhum yang meninggal ini adalah DJ, disc jockey. Terus teman saya yang ngelayat itu kebetulan perempuan dua-duanya. Waktu jenazah sudah dimandikan, itu nggak ada yang menyolatkan. Allah. Terus sampai nggak ada yang mendoakan juga, sampai akhirnya teman saya yang perempuan itu berinisiatif untuk berdoa. Akhirnya yang lain yang ada di situ mengaminkan gitu. Sampai akhirnya diantar ke karet bifak, dikira oh mungkin di sana ada masjid nanti mau disolatkan gitu. Sampai akhirnya dikuburkan aja. Kalau kayak gitu itu siapa yang salah ya itu Babe? Karena kan itu fardu kifayah ya Babe. Itu aja sih pertanyaan saya. Baik. Ya Allah, ya Rabbi. Mengerikan ya, mengerikan banget ceritanya ya. Merinding saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berat banget ya Bu ya. Sampai orang kagak ada yang mau sholatin. Dosa banget itu orang-orang sekitarnya. Karena itu hukumnya fardu kifayah, betul sekali. Dosa banget, semuanya menanggung dosa. Se-RT itu menanggung dosa itu. Se-RW itu menanggung dosa itu. Dan yang lebih sedih lagi adalah si mayit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik. Ya, adalah fardu kifayah, adalah kewajiban bagi yang hidup untuk menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolat dan menguburkan. Ketika tidak terjadi, maka satu pertama orang-orang yang lihat di rumah itu dosa semuanya, dosa besar itu, ya jangan dianggap enteng. Penyelenggaraan jenazah itu wajib dalam Islam. Dan kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita semua. Karena apa saat kejadian kayak begitu? Ya Allah alam bisawab. Karena selama di dunia, ya Allah ya Rabb, ini pelajaran sangat berharga, dosa besar bagi semua yang datang. Karena bukan yang ya harusnya itu ya apa ya? Ya astagfirullahaladzim. Nggak ada tawar-menawar lah soal sholat ya. Ini apalagi nih, ada disahihkan oleh Albani dalam At-Taghrib wa Tahrib ini, siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja gugurlah semua amalnya. Iya. Ya, Abu Hurairah mengatakan sholat munafik isya. Iya. Iya, betul. Ini teksnya tadi saya baru lihat. Terima kasih. Betul sekali. Apuan deh kalau sering umrah bisa bolong, apa itu istidrat, siapa yang kita lakukan. Nggak ada amalnya Bu Nadia. Habaan mansura. Mau umrah 1000 kali juga. Kalau dia nggak sholat, nggak ada umrah itu jalan-jalan ke Mekah namanya. Jalan-jalan ke Madinah namanya. Ya. Udah nggak ada tawar-menawar soal sholat beneran. Ini saya masih halus loh bicaranya loh. Dengerin deh. Ustadz Syafiq. Dengerin deh. Ustadz Khalid atau Ustadz Bakhtiar Nasir atau Ustadz Adi Hidayat atau bahkan Ustadz Abdul Somad. Dengerin deh. Bagaimana mereka ceramah atau tausiahnya ketika orang meninggalkan sholat. Bahkan Anda berzina, kata Ustadz Syafiq. Anda membunuh, Anda berzina.
lalu Anda mabuk, lalu Anda ngerampok, duitnya dipakai judi. Satu rangkaian itu. Udah berzina, udah ngerampok, duitnya dipakai judi, dan kemudian terakhir minum minuman keras. Udah lengkap, udah dajal banget tuh. Nggak ada apa-apanya dengan meninggalkan sholat dengan sengaja. Sampai kayak begitu cara mereka. Saya malah nggak sanggup tuh ya, nyanyi ceramah kayak begitu. Sampai kayak begitu. Boleh kata orang umrah, boleh kata orang, tapi bolong-bolong lah. Haula wala quwata illa billah. Hadirin, ayo ajak keluarga kita jangan sampai meninggalkan sholat. Nggak ada tawar-menawar soal sholat. Nggak ada tawar-menawar soal sholat. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati kita dan mulai memperhatikan sholat. Ya, di dunia, di akhirat apalagi. Dipisahin duluan itu. Yang nggak sholat, pisahin duluan. Diperlakukan seperti orang kafir. Boro-boro dapat syafaat Rasul. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Besok kita tutup yang kedua terakhir. Demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hari ini usaha kita, rezeki kita ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini berkah indah semua yang hadir. Kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Kita bersyukur pada Allah. Kita bukan minta gimana-gimana ya Allah. Tapi kita sebenarnya udah banyak banget yang Allah kasih. Maka kita berucap segala puji bagimu ya Allah. Dan kita juga bersyukur atas kedatangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doa, kita kirimkan salawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah tentang hari ini. Asbahna ala fitratul Islam, wa ala kalimatul ikhlas, wa ala dini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala milati abina Ibrahim Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbaha mulkulillah, walhamdulillah wal khair wa syar bimasyiatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai ketemu besok. Allah alam. Jazakallah khairan deh atas nasihatnya di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam sholat ya. Dan inilah sholat yang Amin. disebutkan ya. Yang disampaikan oleh menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Dan ini ada Alhamdulillah wa syukurlah. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Bapak Haikal, mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa besok dengan Bapak Haikal dalam kajian ilmu tentang keluarga. Dan alhamdulillah syukurlah tentu kenikmatan yang tidak teranya ketika kita bisa istiqamah dalam terus menuntut ilmu bersama guru-guru kita di MKI, dan jangan lupakan setiap pagi kita selalu dibersamai oleh guru-guru kita di MKI, dan setiap malam ada guru kita Tuan Kuspan Fajar yang juga memberikan satu kajian pada Al-Quran yang alhamdulillah istiqamah udah bertahun-tahun bersama kita dalam kajian tadabbur Al-Quran. Dan kami masuk kembali kepada jemaah semuanya, insya Allah di tanggal 18 Agustus kita akan dibersamai oleh Ustaz Sa'al Bukhari dalam ruqyah kemerdekaan ya. Dan mudah-mudahan kita juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ajak keluarga kita untuk menghadiri acara ruqyah syar'iyah, dan ini bagian dari sunnah Nabi kita alaihi wasallam. Dan tentu kita doakan sesama kita, mari kita juga saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua bersama keluarga,
dan memberikan kita kesehatan dan keselamatan dalam ibadah. Baik, tidak lupa untuk kegiatan khitan, insya Allah kita akan yang tadinya di hari Sabtu kemarin kita selenggarakan karena ada beberapa hal yang memang kita harus reschedule, harus kita agendakan di kegiatan di acara di waktu yang lain, dan mudah-mudahan ini akan lebih besar lagi karena akan melibatkan banyak peserta dari anak-anak kita, saudara kita yang ingin khitan secara gratis. Dan mudah-mudahan sedekah infak yang Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah amanahkan kepada kami, kami bisa manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan kajian keilmuan, dan sebagian yang diamanahkan kepada kami dan insya Allah akan kami alokasikan juga untuk kegiatan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian juga ada program baru juga kita untuk sedekah makan para santri. Insya Allah kita akan bagikan salah satunya untuk kegiatan sedekah makan santri di Geria Quran pimpinan Tuan Guru Parwan Padar dan Rumah Tafid Al-Kausar pimpinan Ustaz Rahmat Al-Kausar. Dan selain itu juga ada kegiatan sedekah air di setiap Jumat, dan ini menjadi rutinitas juga yang insya Allah akan kita lakukan. Mudah-mudahan dari semua amal yang kita lakukan menjadi amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang berkenan Allah, mari kita tutup pagi di sini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.